terus klik run. Dia otomatis bakal bikin surface based on data interpolasi data dari yang kita sudah interpolasi sebelumnya. Dan ini merupakan misalkan kita drag di sini Z bottom limb. Nah, ini merupakan wireframe dari bottom limb yang sudah kita buat ya berdasarkan metode spline kriging. Baik, kembali lagi di channel Notice Southwest, di mana pada video kali ini kita akan melanjutkan series dari Resource Geologist Resource Estimation menggunakan Isatis Neo, Grid Isatis Neo. Jadi pada video sebelumnya kita akan di episode ketiga ya, ini episode keempat. Jadi kita akan membuat wireframe geologi, batas-batas domain geologi, dan pada video sebelumnya kita sudah membuat database atau data-data yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada boundary, dan yang kedua itu adalah poin dari masing-masing Z bottom per domain. Jadi kalau misalkan kalian belum nonton cara dapetin si datanya gimana, kalian tonton dulu di video sebelumnya seperti itu. Jadi untuk selanjutnya kita sudah dapat si Z bottom per domain itu sendiri, kita import si data ini. Jadi kita ke Isatis, di sini ke home, terus klik di sini CSV-nya berdasarkan poin, jangan drill hole ya. Jadi poin kita asumsikan ini sebagai poin di sini, dan ini kita masuk ke public di sini, dan kita masukkan poin fitness and SW di sini. Terus selanjutnya klik next, klik next lagi. Dan untuk Z ini sebenarnya kita nggak perlu ya. Jadi yang kita perlukan sebenarnya ada 3 aja di sini. Kita perlu XY depan, XY, Z bottom limb, sub, dan juga Z bottom bedrock di sini. Ini di-uncheck aja. Terus klik next, terus kita masukkan di sini misal poin bottom domain. Poin bottom domain, terus klik import. Dan ini merupakan poin dari masing-masing si Z bottom per masing-masing domain. Nah, selanjutnya kita bakal membuat grid. Jadi sebenarnya wireframe yang akan kita buat secara implisit ini based on grid ya. Jadi grid yang akan kita buat di sini, gimana caranya? Kita klik grid di sini. Terus di sini 2 dimensi aja gridnya, jangan 3 dimensi. Ini sebenarnya grid tuh kayak block model ya. Jadi block model atau proto model kalau misalkan kalian pakai data mine, tapi ini berdasarkan 2 dimensi aja. Di sini sebenarnya di sini reference-nya pun harusnya bisa ya berdasarkan reference, tapi ini saya kemarin otak-atik gak fungsi gitu. Jadi harusnya bisa terreferensi biar tahu origin dari X dan Y-nya, tapi kita masukin manual aja nggak apa-apa. Masukin di sini X yang paling bawah ini berapa, misal di sini kita lihat ya yang 500 ribuan ini. Sini misal 503.000. Ini saya masukkan 503.000 misal yang paling bawahnya, dan juga yang paling Y-nya yang paling bawah itu ada di 9524 misal itu. Dan untuk mesh-nya ini sendiri, mesh-nya merupakan grid. Jadi gridnya itu mau besarnya berapa sih? Saya kasih 2 aja, karena kalau misalkan 1 takutnya terlalu berat ya. Kalau misalkan 5 atau 10 itu nanti nggak terlalu detail. Nanti saya jelaskan lah itu grid ini fungsinya apa. Nah, ini masukin 2 aja dulu. Terus number of cell-nya saya misal masukin di sini ada 500, di sini 800 misal. Saya tes aja dulu ya. Bisa masuk enggak? Terus klik grid di sini. Nah, terus klik create. Ini dia bakal buat grid di sini. Kita validasi ulang. Tampilkan di map ini apakah benar masuk semua. Oh, ini kurang ternyata teman-teman. Di sini agak harus ke kanan lagi. Jadi kita tambahin yang NU-nya ini misal ke 1000 misal. 1000 ininya dikurangin aja.
ini ke 400 misal 400, kita create override aja ya teman-teman, klik override. Nah ini ternyata Y-nya yang malah kurang, di sini tambahin 500 misal. Jadi jangan sampai grid ini tidak melingkupi dari semuanya ya, jadi harus melingkupi semuanya. Ini misal kurang ke kanan, misal ini digeser lagi ini ke 800. Nah jadi kalau misalkan ini saya hapus warnanya di grid ini, kita pakai mesh aja, jadi harus melingkupi. Nah ini harus semuanya dapat yang di dalam boundary ini, jadi harus kena semua ya, jangan sampai ada yang nggak kena. Nah selanjutnya kita harus bikin si selection dari polygon. Jadi si gridnya ini kita seleksi by boundary yang kita punya. Jadi caranya di sini ini seperti constraint ya, kalau misalkan di Surface constraint by polygon, ini bikin selection from polygon, terus klik polygon filenya, kita ambil yang boundary zone 1 karena kita cuma satu zone, terus outputnya kita di grid di sini, terus masuk ke global selection-nya, kita masuk misal inside boundary. Nah ini terus klik create di sini, dia otomatis bikin constraint atau bikin selection by boundary. Jadi kalau misalkan sudah, ini di sini ada selectionnya ya. Jadi kalau misalkan kita bikin filter di sini, dia bakal keluar. Bisa activate filter by inside by boundary. Ini sebenarnya nggak bisa dilihat di peta ya, harus di 3D scene di sini. Nah ini sayangnya nggak tahu saya kenapa 3D scene di device saya cuma setengah, tapi kita masukin aja misal grid di sini. Oke, terus klik selection by yang tadi yang kita buat inside boundary. Nah ini bakal menseleksi di dalam boundary. Jadi kemudian kita lihat from top di sini. Nah ini, jadi ini gridnya sudah terconstrain, terseleksi by boundary. Jadi yaitu untuk kalau misalkan gridnya ini 1 meter, berarti lebih detail lagi teman-teman, lebih surface-nya. Nah setelah itu kita bakal meninterpolasi dari data Z dan juga data gridnya itu sendiri. Jadi cara interpolasinya gimana? Di sini yaitu si implicit modelingnya ini. Nah di satu sini sebenarnya ada beberapa pilihan ya. Kalau misalkan kalian mau implicit di sini, kalau misalkan mau bikin wireframe ya, kalian klik interpolation. Di sini kita pakai quick interpolation. Nah di sini kita masukkan, ini merupakan data point dari, misal kita mau bikin limb ya. Di sini variabelnya di sini z bottom limb, terus outputnya kita bikin point di grid di sini, terus masuk selectionnya inside boundary. Nah ini interpolation type-nya kita bisa atur-atur. Jadi kalau di yang lain itu sebenarnya saya kurang pahamnya untuk algoritmanya itu, yaitu pakai RBF ini kalau misalkan di software lain. Tapi kalau misalkan di Isatis ini bisa interpolasinya pakai ada banyak hal. Di sini ada nearest neighbor, persistent, linear kriging, moving average, moving median, dan spline kriging. Nah ini biasanya saya pakai spline kriging karena terlihat lebih smooth seperti itu. Nah setelah itu ini point aja. Next, ini moving neighborhoodnya nggak usah, kita pakai yang standar aja. Next, terus di sini ini jangan lupa ya, di sini move spline kriging z bottom limb. Ini data yang sudah terinterpolasi based on spline kriging. Nah setelah itu klik finish, tunggu beberapa saat. Nah sukses. Kalau misalnya sudah sukses, di sini bakal tergenerate ini di gridnya. Ini merupakan value dari interpolasi spline bottom limb. Nah setelah itu kita di sini kita klik data management, terus klik mesh from point or grid di sini. Nah ini kita ambil data tabelnya yang sudah terbuat tadi di grid, dan juga kita elevation variabelnya kita pakai yang spline bottom limb. Misal colornya kita mau kuning ya, karena misalnya mau kuning. Nah itu terus kita bikin bottom limb di sini.
bottom limb monit. Oke, terus klik run. Dia otomatis bakal bikin surface based on data interpolasi data dari yang kita sudah interpolasi sebelumnya. Dan ini merupakan, misalkan kita drag di sini Z bottom limb. Nah, ini merupakan wireframe dari bottom limb yang sudah kita buat ya berdasarkan metode spline kriging. Jadi kalau ada yang beda-beda lagi bisa. Misal kita pengen interpolasi based on yang tadi yang lain, misal ada nearest neighbor, misal ini nearest neighbor, klik next, terus ini NN neighbor bottom limb, ini bakal beda lagi nanti. Ini terus klik home ke data management, klik mesh home grid, di sini kita ganti ke yang NN di sini. Ini misal kita mau bikin yang sini NN, klik create. Warnanya kita bedakan sini. Oke, nah ini merupakan bottom NN sini. Nah, ini beda kan, jadi kalau NN kan sebenarnya kayak lebih ke apa namanya ya, dari jarak yang memang berdasarkan jarak dari stasi bor ya di sini. Ini kalau makan NN, jadi dia kayak Voronoi method. Jadi based on jarak aja. Tapi yang saya lebih suka itu yang di sini, di spline kriging. Dia lebih smooth, lebih masuk ketika kita terapkan ke apa namanya ke nickel laterite ya. Jadi laterite ini ya kurang lebih mirip-mirip kayak gini antar hole-nya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau komoditas yang lain beda-beda juga. Terus kita bikin interpolasi di yang lainnya. Di misal sini udah limb, kita pakai yang sub. Yang spline kriging, next, yang sub, oke, finish. Terus kita back lagi ke yang bedrock, bottom bedrock atau end of hole sebenarnya ini. End of hole, next, terus klik finish. Nah, setelah itu kita bikin surface-nya, mesh. Ini mesh itu sebenarnya wireframe ya. Ini klik sub, misal sub kita warna merah. Bottom saprolit, klik run. Oke, dan juga sekalian ke bedrock misal warna biru. Dan sini kita ganti surface filenya bedrock bottom bedrock atau end of hole sebenarnya ini. Oke, kalau misalnya sudah selesai, jadi ini merupakan di sini ada bottom limb, terus di sini ada bottom saprolit. Ini bottom saprolit dan juga bottom bedrock. Nah, ini dia. Jadi kalau kita mau bikin sectionnya di status ini bisa juga bikin section kita namanya slicing. Di sini ada slicing. Terus klik di sini misal. Nah, ini terus klik di sini step di slice-nya. Ini misal per 10 meter. Terus kita klik from node bisa di sini. Nah, ini merupakan dari wireframe yang telah kita buat otomatis ya, jadi nggak usah kita digit ulang satu lagi. Ini kurang topografi aja, belum kita import. Nah, ini misal kita stepnya ke 25 ya, this next step. Nah, ini wireframe yang sudah terbuat. Jadi outputnya ada 3 wireframe secara implicit model. Sebenarnya saya pun sebenarnya agak kurang setuju implicit model ini. Dia bikin boundary, jadi yang saya tahu dulu, jadi ada proporsi. Jadi misal kita punya SMU block itu ada proporsinya sendiri, jadi nggak punya hard surface, tapi ya itulah sama otomatis kan. Nah, seperti ini. Nah, mungkin itu aja teman-teman untuk cara buat implicit frame secara implicit method di Isatis ini menggunakan function spline kriging, interpolasi spline kriging tadi ya, seperti itu. Jadi itu mempermudah kita memang membuat surface dari data, membuat surface atau wireframe dari data-data geologi itu sendiri. Jadi gitu aja mungkin untuk video kali ini.
bakal next stepnya kita mungkin buat proto model atau buat block modelnya SMU itu sendiri. Mungkin buat episode kali ini seperti itu aja ya teman-teman, kurang lebih mohon maaf. Dan kalau misalkan kalian belum subscribe, dan kalau misalkan kalian belum paham atau ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, kalian komen aja. Oke, mungkin gitu aja buat video kali ini. Keep learning and just doing. Oke, thank you.